Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Naysila Nafulani. Di sini saya tidak sendiri, tapi ditemani dengan narasumber saya yaitu Dika Setiawan dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Di sini akan mewawancarai narasumber saya. Menurut Anda, bagaimana pendapat tentang new normal pada saat ini? Pendapat saya mengenai new normal sangat tidak setuju dengan kata new normal, karena perihal new normal itu kan berarti mengganti sesuatu yang normal menjadi sesuatu yang tidak normal, kemudian digantikan dengan sesuatu yang baru yang menurut sebagian orang itu normal. Saya lebih setuju dengan kata kembali normal. Kenapa begitu? Karena melihat dari fenomenanya sekarang ini, seperti ini kan menyangkut dengan COVID, coronavirus. Menurut saya sendiri, melihat fenomena itu nggak semengerikan apa yang diberitakan di TV-TV. Berarti Anda kurang percaya dengan adanya COVID ini? Mungkin kalau COVID-nya sendiri saya percaya bahwa penyakit COVID itu, virus COVID itu ada, tapi untuk seberapa mengerikannya penyakit tersebut saya tidak setuju, karena new normal ini berarti kan mengganti kebiasaan orang yang sudah normal seperti bersalaman, terus berkerumun. Itu kan sebenarnya mengasihkan. Bersalaman mengajarkan kita arti bererat ya. Berkerumun kan enak, saling ngobrol. Sekarang jauh-jauh, karena melihat dari seberapa mengerikannya penyakit tersebut, itu menurut saya hanya berapa persen top, karena korban-korban yang dikatakan mati karena COVID itu hanya memiliki penyakit komplikasi. Kalau memang itu mengerikan, dan normal ini kan berarti sangat mengetatkan kepada tatanan hidup baru ya. Tapi kenapa kok penyakit yang lebih mengerikan seperti penyakit jantung yang kronis gitu ya? Kan diabetes itu kan penyebabnya banyak. Kenapa orang kok nggak dilarang jangan makan ini, jangan itu? Tapi kenapa hal ini kok begitu dengan rupa ketatnya gitu, malah ya aneh lah menurut saya ini normal ini. Dan saya kurang setuju. Lalu bagaimana kehidupan saat ini? Apakah perlu protokol kesehatan? Mungkin protokol kesehatan penting, tapi menurut saya juga wagu kalau Wagunya dalam Indonesia apa itu? Lucu. Ya lucu. Gini, kalau kita naik motor, kenapa kok harus pakai masker? Kalau memang COVID itu bisa terbang, kan belum ada pemberitahuan bahwa persepsi kalau virus itu dapat dilalui dari udara, melalui udara gitu. Kenapa kok sekarang naik motor nggak pakai masker ditilang? Bahkan yang sampai naik mobil itu kan cuma satu orang, kok nggak pakai masker ditilang, itu kan aneh ya. Terus kalau perihal protokol kesehatan, kalau memang sudah pakai masker bisa mencegah, terus cuci tangan sudah bisa mencegah, kenapa kok harus jaga jarak? Kenapa kok nggak boleh berkerumun? Tapi itu kan menimbulkan persepsi orang-orang bahwa ada kejanggalan dalam fenomena tersebut. Seperti pilkada yang menyangkutkan pilkada, kenapa kok dibolehkan sedangkan konser itu masih tutup kan? Ya menurut saya ya masyarakat juga udah nggak peduli sih, tinggal Indonesianya yang tepatnya government, pemerintah itu mau mengakhiri pandemi ini, karena menurut saya pandemi ini nggak akan berakhir, tapi orang-orang yang akan mengakhiri pandemi ini. Ya virusnya mungkin nggak bakal hilang. Nah, saya berkerumun setiap hari, ngopi-ngopi sama teman-teman juga nggak apa-apa kok. Cukup penjelasannya. Ya cukup itu. Jadi kesimpulannya berarti
rekan Dika itu tidak setuju dengan adanya new normal. Ya. Ya, berarti seperti itu ya. Iya. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, sama. Baik, saya akan melanjutkan wawancara kepada narasumber saya, yaitu Bapak Haji Waluyo selaku tokoh masyarakat di Desa Pandianom. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang new normal saat ini? Menurut saya new normal itu adalah sebuah kebiasaan baru yang terkait dengan kebersihan ya. Sebenarnya kebiasaan baru ini sudah sejak zaman Rasulullah sudah ada. Jadi setiap orang harus menjaga kebersihan, di antaranya yaitu cuci tangan, terus pakai masker dan menjaga jarak ya. Seperti kita menjaga jarak. Jadi sangat-sangat perlu karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu menurut saya. Jadi new normal yang terkait dengan kebersihan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan kita sebagai seorang muslim harus bisa. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya buat orang Islam, tapi sudah kebiasaan sejak turun temurun sejak zaman Rasulullah. Berarti Bapak setuju dengan percaya dengan adanya COVID-19 ini? Kalau COVID itu berdasarkan penelitian ahlinya ya, itu kan sebuah virus. Virus itu juga sudah ada dari dulu sebenarnya. Jadi saya kalau meyakini itu ada, pasti ada. Cuman kalau istilah kita sebagai seorang muslim, jangan terlalu kekhawatiran dengan virus tersebut, karena semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan Allah sendiri menyatakan bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi rasa kekhawatiran kita tidak perlu berlebihan. Itu saja kuncinya menurut saya. Lalu apakah protokol kesehatan perlu dilakukan dalam kehidupan masyarakat saat ini? Untuk saat ini protokol kesehatan sangat-sangat perlu juga, karena di samping dampak daripada tadi seputar COVID, untuk saat ini juga menurut saya udara sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan udara kan sejuk murni karena belum tercemari. Kalau sekarang kan sudah banyak motor, banyak mobil. Yang jelas itu juga berdampak pada sebuah kesehatan. Sangat-sangat perlu. Jadi kesimpulannya, saya setuju dengan adanya new normal dan kebiasaan baru yang menurut Islam bukan hal yang baru itu, tapi hal yang sudah lama ada. Cuman istilahnya saja yang baru, new normal gitu mungkin ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Haji Waluyo atas sarannya.